Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 971. Kelihatannya seperti ramuan ajaib, dan saya belum pernah menemukan yang seperti itu sebelumnya. Xiao Chen merenung sejenak, menatap Ye Yanyao dengan penuh pertimbangan. Mengapa kau menatapku seperti itu? Ye Yanyao merasa ngeri karena suatu alasan. Kurasa khasiat obat di tubuhmu belum sepenuhnya tercerna. Maukah kau mencoba? Xiao Chen menatap Ye Yanyao sambil tersenyum. Dia sangat tertarik dengan pil buatan Bu Yunyan. Dalam ilmu alkimia, dia tidak berpikir akan kalah dari siapapun. Ia yakin bahwa ia dapat memurnikan ramuan mujarab yang dapat disempurnakan orang lain. Namun, intinya adalah seorang juru masak yang baik tidak bisa memasak tanpa nasi. Ia tidak tahu resepnya dan tidak tahu harus mulai dari mana. Jika bahan-bahan ramuan itu dapat diekstrak dari Ye Yanyao, tidak akan sulit untuk memurnikan ramuan itu. Namun, Ye Yanyao merasa seperti mimpi buruk yang kembali ketika mendengar ini. Ia melompat seperti kelinci yang ketakutan, menatap Xiao Chen dengan waspada dan berkata, "Aku sekarang berwujud manusia, dan kau masih menggunakanku untuk eksperimen. Sungguh tidak manusiawi. Reaksi sebesar itu." Kata Xiao Chen tanpa daya, "Aku hanya bercanda denganmu." "Benarkah?" Ye Yanyao menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Jangan bicarakan ini. Bagaimana kamu bisa sampai ke negeri dongeng nanti?" Tanya Xiao Chen. "Karena aku menumbuhkan 9 ekor dan garis keturunan rubah langitku terbangun, nenekku merasakan kehadiranku dan datang untuk membawaku pergi." Kata Ye Yanyao, wanita itu tidak pernah kembali setelah dia pergi. Yah, Kaisar Rubah Surgawi juga punya rubah ekor 9. Rubah ekor 9 dan garis keturunan rubah ekor 9 beresonansi satu sama lain, jadi wajar saja kalau dia bisa merasakanmu. Xiao Chen merenung, lalu bertanya pada Ye Yanyao, "Bagaimana kabar nenek buyutmu sekarang?" "Kondisi nenek sedang tidak baik." Kata Ye Yanyao dengan agak sedih, "Dia terluka parah." "Apa cederanya?" Xiao Chen bertanya. Jika Kaisar Abadi Rubah Langit telah berhasil mencapai alam Kaisar Agung, bagaimana mungkin dia bisa terluka dengan mudah? Nenek bilang itu cedera yang disebabkan oleh hukum waktu. Tidak ada obatnya dan hanya bisa disembuhkan secara perlahan dengan mengandalkan kultivasi sendiri. Tapi prosesnya sangat panjang. Mungkin butuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk pulih sepenuhnya. Kata Ye Yanyao. "Hukum waktu." Xiao Chen tampak terkejut. "Xiao Chen, kenapa kau tidak ikut aku menemui nenek? Meskipun nenek bilang lukanya tidak bisa disembuhkan, tidak ada yang mutlak. Sekalipun kau tidak bisa menyembuhkan nenek, alangkah baiknya jika kau bisa meringankan sedikit rasa sakitnya." Pinta Ye Yanyao. "Itu bukan hal yang mustahil, tetapi butuh waktu." Xiao Chen juga ingin pergi dan menemui Kaisar Abadi Rubah Langit. Tetapi masih ada seminggu sebelum upacara penobatan Kaisar baru dinasti Shengxuan, dan Taichu mungkin muncul pada saat itu, jadi dia ingin melihat Taichu terlebih dahulu. Kaisar Yuan tidak ada lagi di sini, dan dia tidak ingin satupun dari 9 orang lainnya absen. "Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal dan menunggumu." Ye Yanyao mengira Xiao Chen akan menolak, tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen akan langsung setuju, yang membuatnya sangat senang. "Biarkan aku melihat temanmu." Xiao Chen menunjuk rubah putih yang tertidur di pelukan Ye Yanyao. "Ngomong-ngomong, Jiao Jiao belum bangun. Aku penasaran, apa racunnya belum dibersihkan?" Ye Yanyao menyerahkan rubah putih itu kepada Xiao Chen. Xiao Chen memeriksanya dengan cermat, menunjukkan sedikit energi abadi, dan berkata, "Tidak ada yang serius, tapi sekarang sangat lemah dan perlu istirahat." "Bagus." Ye Yanyao menghela napas lega. Ledakan. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, dan suara Lian Qingtong terdengar, "Tuan Xiao, apakah Anda di sana?" Xiao Chen berdiri, melambaikan tangannya untuk melepaskan formasi isolasi, lalu membuka pintu. Di luar pintu, Lian Qingtong, mengenakan gaun ketat putih dan tampak heroik, berdiri di sana dengan genit. Ketika Lian Qingtong hendak menjawab, ia tiba-tiba melihat Ye Yanyao muncul dari belakang Xiao Chen. Ia terkejut dan bertanya, Dia adikku." Jawab Xiao Chen santai. "Kakak." Lian Qingtong menatap Ye Yanyao dan berkata, "Apakah kamu ingin aku meminta seseorang menyiapkan kamar lain untukmu?" Tidak. Sebelum Xiao Chen sempat mengungkapkan pendapatnya, Ye Yanyao berkata, "Kita berdua saja bisa tinggal di satu kamar." "Terima kasih atas kebaikanmu, Kak. Tapi kamar ini agak kecil, dan hanya ada satu tempat tidur." Lian Qingtong ragu-ragu. "Apa pentingnya? Tempat tidur ini cukup untuk kita berdua." Kata Ye Yanyao acuh tak acuh. "Dengan baik." Lian Qingtong terdiam, dan menatap Xiao Chen dengan sedikit rasa ingin tahu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Xiao Chen tiba-tiba terdiam. Dia tahu betul bahwa Ye Yanyao melakukannya dengan sengaja untuk membujuk Lian Qingtong agar membuat asosiasi. Maksud Ye Yanyao adalah dia bisa berubah menjadi rubah dan beristirahat di mana saja. Tetapi Lian Qingtong tidak tahu bahwa di bawah bimbingan Ye Yanyao, dia secara alami berpikir bahwa Xiao Chen dan Ye Yanyao tidur di ranjang yang sama, dan secara keliru percaya bahwa ini adalah kebiasaan lama di antara keduanya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa citra Xiao Chen langsung runtuh dan ia berubah menjadi seorang monster dan orang cabul. Namun, Xiao Chen merasa tidak perlu menjelaskannya dengan sengaja, dan bertanya secara alami, "Nona Lian, ada apa?" Lian Qingtong tersadar dan berkata, "Begini.
Ada pesta di rumah keluarga Lian kita besok malam, dan aku ingin mengundang Tuan Xiao untuk hadir. Perjamuan? Tanya Xiao Chen. Ya, Lian Qingtong mengangguk. Upacara penobatan dinasti Sengsuan menggemparkan seluruh alam abadi Ziwei. Banyak sekali jenius dan guru senior berbondong-bondong ke dinasti Sengsuan. Kota Liu Guang, yang relatif dekat dengan dinasti Sengsuan, juga menarik banyak pengunjung. Oleh karena itu, ayahku berpendapat bahwa kita harus memenuhi tugas kita sebagai tuan rumah dan mengadakan perjamuan agar semua orang dapat menjalin ikatan dan ikatan yang erat. Wah, sepertinya ramai sekali. Aku juga mau ikut, aku juga mau ikut. Teriak Ye Yanyao. Tentu saja, sama-sama. Kata Lian Qingtong sambil tersenyum. Xiao Chen pada awalnya tidak tertarik, tetapi kedua wanita itu tampaknya sudah menyetujuinya, jadi dia tidak keberatan. Kalau begitu aku akan menjemputmu besok malam. Sampai jumpa, kata Lian Qingtong lalu pergi. Apakah menyenangkan? Xiao Chen menutup pintu lagi, memelototi Ye Yanyao dan bertanya. Pestanya meriah sekali, tentu saja menyenangkan. Ye Yanyao berpura-pura bingung. Bukan itu maksudku. Xiao Chen terdiam. Apakah kamu menyukainya? Tanya Ye Yanyao. Apa yang kau bicarakan? Xiao Chen menamparkan wajah Ye Yanyao. Ah! Ye Yanyao merasakan sakit, tetapi karena ia sedang menggendong rubah putih itu, ia tak kuasa menahannya dan hanya bisa mengerang. Kau kan tidak menyukainya, jadi kenapa harus peduli dengan pendapatnya? Apapun yang kukatakan dan apapun yang dipikirkannya, itu tidak penting, kan? Baiklah, karena kamu tidak mau kamar ini, tinggallah di sini saja. Aku akan istirahat sebentar. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbaring di tempat tidur. Meskipun para kultivator sebenarnya tidak perlu tidur, orang biasanya memiliki kebiasaan tidur siang untuk menghilangkan kelelahan mental. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ye Yanyao menatap Xiao Chen yang tertidur dengan kepala tertunduk, dan merasa sedikit tertekan. Xiao Chen sebenarnya tidak ingin tidur, dia hanya ingin sengaja mengganggu Ye Yanyao, tetapi dia tidak menyangka kalau Ye Yanyao malah akan tertidur saat berbaring di sana. Malam berikutnya, Lian Qingtong tiba seperti yang dijanjikan dan membawa Xiao Chen dan Ye Yanyao ke perjamuan. Bab 972. Keluarga Lian dari Istana Tuan Kota sangat meriah hari ini. Sebuah perjamuan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Lian sedang diadakan. Meskipun keluarga Lian memiliki prestise yang sangat tinggi di sekitar kota Liu Guang, namun tidak sebanding dengan sekte Tao kuno tersebut. Keluarga Lian memiliki seorang putri yang membanggakan, Lian Qingtong. Hal ini terutama karena Lian Qingtong berlatih di sekte Beiming dan tidak banyak berhubungan dengan keluarga Lian. Bahkan konon keluarga Lian bisa berada di posisi sekarang ini berkat promosi dari sekte Beiming. Dengan dukungan sekte Beiming, keluarga Lian dapat bertindak tanpa hukuman. Tanpa dukungan sekte Beiming, keluarga Lian hanyalah kekuatan kelas 2. Oleh karena itu, keluarga Lian tidak pernah semeriah sekarang. Dengan begitu banyak tokoh besar dan jenius yang akan datang, kepala keluarga Lian, Lian Tianyuan, merasa bangga dan tak henti-hentinya tersenyum. Dia berpikir dalam hati bahwa keluarga Lian dapat menggunakan perjamuan ini untuk menjalin hubungan dengan berbagai sekte Tao kuno, memperluas pengaruh mereka, dan bergabung dengan jajaran keluarga kelas 1. Sekalipun hanya pada level dasar tingkat pertama, itu sudah cukup untuk membuat ahli bela diri jaya selama beberapa generasi. Tuan Lian. Di tengah makan, seorang pemuda berbaju biru menghampiri Lian Tianyuan dan menyapanya sambil tersenyum. Melihat ini, Lian Tianyun langsung tersenyum dan berkata dengan sopan, "Jadi, Anda Tuan Muda Jiang dari klan Mobe Jiang. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga Lian kami untuk menerima Anda sebagai tamu." Pemuda berbaju biru itu bernama Jiang Yu. Meskipun tidak ada dalam daftar naga sejati, kekuatan klan Mobe Jiang tidak bisa diremehkan. Jika hubungan dengan sekte Beiming tidak dihitung, keluarga Lian tidak sebaik keluarga Jiang, jadi Lian Tianyun tentu saja harus bersikap sopan kepada Jiang Yu. "Tuan Lian, Anda terlalu sopan. Nama saya, Jiang, tidak pantas disebut. Hari ini saya mengundang orang penting ke rumah Anda sebagai tamu. Mohon jangan abaikan dia," kata Jiang Yu sambil tersenyum. "Oh, orang penting apa?" Lian Tianyun tertegun. "Baiklah." Jiang Yu mendekatkan diri ke telinga Lian Tianyuan dan membisikkan sebuah nama. "Apa? Benarkah?" Tanya Lian Tianyun kaget. "Seseorang dari tempat itu. Apakah aku harus berbohong padamu tentang ini?" Jiang Yu berkata dengan sedih, "Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kau mengabaikannya, kau harus tahu akibatnya. Bahkan sekte Beiming pun tidak bisa melindungimu." Mendengar ini, Lian Tianyun berkeringat dingin. Memang, meskipun sekte Beiming merupakan satu dari 10 kekuatan super di negeri Dongeng Ziwei, namun tempat itu tidak ada tandingannya. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa orang yang begitu terhormat akan tiba-tiba datang ke keluarga kecil Lian mereka. Lagi pula, upacara penobatan kaisar baru diadakan di wilayah dinasti Sengsuan, dan semua orang yang benar-benar mulia langsung pergi ke kota kekaisaran. Kota Liu Guang hanya dekat dengan kota kekaisaran dan bukan pilihan pertama. Mereka yang gugur di sini berstatus relatif lebih rendah. Namun, jika Jiang Yu tidak berbohong, identitas orang itu begitu mulia hingga agak menakutkan. Bahkan penerus inti tradisi Tao kuno dan jenius dalam daftar naga sejati pun tak tertandingi. "Ngomong-ngomong, apakah Nona Lian ada di sini?" Tanya Jiang Yu,
aku sudah lama mendengar bahwa Nona Lian tak tertandingi kecantikan dan kekuatannya, dan merupakan penerus Sekte Beiming yang sangat dinantikan. Sayang sekali kalau aku tidak bisa bertemu dengannya hari ini. Setelah jeda, Jiang Yu melanjutkan, keluarga Lian, orang yang kumaksud memang seorang pemuda, kira-kira seumuran denganku. Daripada meminta kalian untuk menerimanya, lebih baik biarkan Nona Lian saja, kan? Ya, ya. Lian Tianyun juga memahami hal ini dan segera mulai mencari Lian Qingtong. Pak Tua Zhang, di mana Nona muda? Lian Tianyuan bertanya kepada seorang pengurus rumah tangga. Tuan, Nona muda itu baru saja keluar dan bilang dia akan menjemput 2 orang temannya. Jawab kepala pelayan itu. Kenapa kamu masih menjemput teman-temanmu? Cepat dan bawa dia kembali. Ya, aku akan segera menemukannya. Xiao Chen, Ye Yanyao dan Lian Qingtong sedang berjalan memasuki rumah tuan kota ketika mereka melihat seorang lelaki tua berlari terburu-buru dan menabrak mereka. Nona, senang sekali Anda kembali. Tuan sedang mencari Anda, kata Zhang tua dengan cemas. Ada apa? Kenapa begitu mendesak? Tanya Lian Qingtong bingung. Tampaknya seorang tamu terhormat telah tiba, dan statusnya sangat mulia. Ekspresi Tuan Zhang tiba-tiba berubah. Kata Tuan Zhang. Baiklah, aku mengerti. Mereka berdua adalah temanku, tetua, tolong hibur mereka. Kata Lian Qingtong, lalu berkata kepada Xiao Chen dan Ye Yanyao, maaf. Tidak apa-apa, kita bisa bermain sendiri, jangan khawatirkan kami. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Ya, Suster Lian, Anda tuan rumah hari ini dan Anda pasti harus menjamu banyak tamu. Tidak baik bagi Anda untuk terus-menerus bersama kami. Kata Ye Yanyao. Ayahku datang untuk menyambut para tamu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kata Lian Qingtong, lalu masuk lebih dulu. Para tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Zhang tua memimpin jalan untuk Xiao Chen dan Ye Yanyao. Wah, sangat meriah. Saat memasuki tempat perjamuan, Ye Yanyao tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Apakah kamu belum pernah melihat kejadian seperti ini? Tanya Xiao Chen. Tidak, aku baru saja berubah menjadi manusia belum lama ini. Aku tinggal bersama nenekku di wilayah klan Rubah Langit. Ini pertama kalinya aku keluar. Kata Ye Yanyao. Wilayah kekuasaan klan Rubah Langit tidak termasuk dalam negeri Dongeng Ziwei, wilayah kekuasaannya hanya berdekatan. Mereka menyukai pegunungan hijau dan air jernih, serta hidup berdampingan dengan alam. Mereka adalah kelompok penyendiri dan jarang berinteraksi dengan manusia. Sebenarnya tidak ada yang menyenangkan dari acara seperti ini. Hanya sekelompok orang yang saling memuji. Kata Xiao Chen tanpa minat. Senang rasanya punya banyak orang. Kita abaikan saja mereka. Selama ada suasana yang mendukung, tidak masalah. Kata Ye Yanyao. Kalau begitu, cari tempat duduk dan duduklah. Xiao Chen meminta Ye Yanyao untuk memilih tempat duduk. Ye Yanyao memilih sudut yang tidak mencolok, yang sesuai dengan idenya. Tak lama kemudian, Lian Qingtong datang kepada mereka dengan raut wajah meminta maaf. Tuan Xiao, saya benar-benar tidak bisa menjamu Anda malam ini. Seorang tamu terhormat akan datang, dan ayah saya bersikeras agar saya menerimanya. Tamu terhormat siapa? Kenapa dia begitu sombong? Ye Yanyao bingung. Aku hanya bisa bilang latar belakangnya bahkan lebih hebat daripada Sekte Beiming. Kita di keluarga Lian tidak boleh menyinggung perasaannya. Kata Lian Qingtong tanpa daya. Tidak apa-apa, silakan. Xiao Chen tidak peduli. Qingtong. Jiang Yu datang dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba melarikan diri? Tuan Jiang, maafkan aku. Lian Qingtong meminta maaf, karena aku punya 2 teman di sini, aku harus memberitahu mereka. Oh. Tatapan Jiang Yu beralih dari Xiao Chen, menatap Ye Yanyao selama 2 detik, lalu tersenyum pada Lian Qingtong, temanmu bisa bertemu dengannya kapan saja, tapi putra suci jarang keluar, jadi kesempatan ini langka. Ya, aku tahu. Lian Qingtong mengangguk dan kemudian memasuki aula utama tempat berlangsungnya acara. Jiang Yu melirik Xiao Chen dan Ye Yanyao dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu pergi bersama Lian Qingtong. Apa yang dia pamerkan? Ye Qingyao bingung dan sangat tidak senang dengan Jiang Yu. Lian Qingtong sangat populer di sini. Sebenarnya, status Lian Qingtong jauh lebih tinggi daripada ayahnya, jadi merupakan suatu kehormatan bagi Lian Qingtong untuk menyambut kita secara langsung di jamuan makan hari ini. Xiao Chen berkata dengan tenang, Lian Qingtong awalnya bersama kita, tetapi sekarang dia telah memanggilnya pergi. Tentu saja dia sangat bangga. Bab 973. Apa-apaan ini? Ye Yanyao memiringkan kepalanya dan mendengarkan pidato panjang Xiao Chen, tak dapat berkata-kata. Kalian semua pria begitu rumit. Ini hanya etika keramahan yang biasa saja, tapi kalian masih perlu membandingkan. Ini tidak ada hubungannya dengan gender. Baik pria maupun wanita memang seperti itu. Mereka menghargai status, reputasi, dan kekuasaan. Mereka suka merasa menjadi pusat perhatian dan semua orang mengelilingi mereka. Tentu saja, kau bukan manusia, dan kau tidak terlalu bijak dalam hal duniawi. Kau tidak mengerti banyak hal. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Manusia yang membosankan, kami para rubah masih lebih baik. Ye Yanyao memegang dagunya dengan kedua tangan, merasa cukup tersentuh. Saat tinggal di suku Rubah Langit, dia merasa bosan dan ingin keluar dan melihat dunia.
Namun setelah keluar, saya menemukan bahwa dunia luar tidak sesempurna yang saya bayangkan. Tapi kalau begitu, Suster Lian meninggalkanmu dan pergi menemui orang lain, berarti identitas orang ini tidak sederhana. Suster Lian atau keluarga Lian menganggapmu tidak sehebat orang ini. Kata Ye Yanyao sambil tertawa bercanda, bukankah rasanya agak risih merasa diremehkan? Beraninya kau menyebut manusia membosankan. Bukankah kau sendiri juga membosankan, selalu bertanya hal-hal yang tidak penting? Xiao Chen mengambil buah peri dari meja dan memasukkannya ke mulut Ye Yanyao. Makan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Aku akan mati lemas kalau tidak bicara. Ye Yanyao menggigit buah peri itu dengan suara krek dan bergumam sambil makan. Aku ingin tahu apa latar belakang orang itu yang membuat keluarga Lian begitu memperhatikannya. Kenapa menebak? Dia sudah ada di sini. Kata Xiao Chen ringan. Ah, di mana? Di mana? Mendengar ini, Ye Yanyao menatap Xiao Chen. Saya melihat seorang pemuda tampan berjalan masuk dikelilingi kerumunan. Pemuda itu tidak tampak sombong, tetapi ia tampak terlahir dengan temperamen luar biasa yang melampaui orang lain, membuatnya tampak misterius dan mulia. Bang! Ye Yanyao menjatuhkan buah peri yang baru saja digigitnya ke tanah. Panik melintas di wajahnya saat ia berkata, oh tidak. Bagaimana mungkin itu dia? Apakah kamu mengenalnya? Xiao Chen menatap Ye Yanyao dengan aneh. Dialah yang menyakiti Jiao Jiao. Ekspresi Ye Yanyao memancarkan kemarahan. Kalau saja dia tidak tahu bahwa dirinya bukan tandingannya, dia pasti akan menyerbu maju. Xiao Chen, bisakah kau bantu aku memberinya pelajaran? Ye Yanyao memohon dengan memelas kepada Xiao Chen, dia orang jahat, sangat jahat, sangat jahat. Itu tidak akan berhasil, aku tidak mengenalnya. Tolak Xiao Chen. Jangan seperti ini, aku juga. Ye Yanyao ragu untuk berbicara. Ada apa? Tanya Xiao Chen bercanda, kau tak ada urusan denganku. Kalau kau masih rubah, aku bisa menganggapmu seperti hewan peliharaan, tapi sekarang kau sudah jadi manusia, situasinya berbeda. Jangan seperti ini, kakak Xiao Chen. Ye Yanyao tampak memelas, menatap Xiao Chen dengan sepasang mata besar yang berkaca-kaca. Menjadi imut tidak cocok untukku. Kata Xiao Chen tanpa tergerak, dan tahukah kau siapa dia? Dia orang jahat. Kata Ye Yanyao dengan keras kepala. Dia dari Tanah Suci 9 Istana. Kata Xiao Chen tenang, tak seorang pun mampu menyinggung perasaannya. Tak berlebihan jika dikatakan dia bisa meruntuhkan kota Liu Guang hanya dengan satu kata. Tanah Suci 9 Istana. Ye Yanyao terkejut dan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu tahu begitu banyak informasi? Ye Yanyao terdiam. Apa kau tidak dengar si Jiang itu baru saja menyebut putra suci? Tanya Xiao Chen. Di alam abadi, hanya keturunan dari 3 tanah suci, yaitu Xuan Yuan, Qi Jue, dan Jiu Gong, yang berhak disebut putra suci. Keabsahannya sebagai putra suci tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi setidaknya dia berasal dari tanah suci Jiu Gong, jadi tidak ada keraguan tentang itu. Lalu kenapa bukan dari keluarga Xuan Yuan atau dari tanah suci Qi Jue? Tanya Ye Yanyao lagi. Karena kecuali ada alasan khusus, keluarga Xuan Yuan dan Tanah Suci 7 Absolut memiliki larangan. Keturunannya tidak boleh berkeliaran di luar, apalagi menjadi pusat perhatian. Hanya orang-orang di Tanah Suci 9 Istana yang tidak pernah memutus kontak dengan dunia luar. Apakah dia sekuat itu? Ye Yanyao tampak tertekan dan duduk dengan sedih. Karena aku tidak mampu menyinggungmu, aku hanya bisa bersembunyi. Jika pihak lain melihat Anda akan menjadi orang yang mendapat masalah. Bagaimana kau bisa terlibat dengannya? Tanya Xiao Chen. Hanya orang bodoh yang mau memprovokasi dia. Dia tahu kalau Jiao Jiao dan aku berasal dari klan Rubah Langit dan ingin menangkap kami. Ye Yanyao berkata dengan nada kesal, kalau saja nenekku tidak memberiku senjata ajaib yang sangat ampuh untuk membela diri, dan kalau saja aku tidak berubah menjadi rubah berekor 9 untuk menambah kekuatanku, aku dan Jiao Jiao pasti sudah ditangkapnya. Saat kau berubah menjadi rubah ekor 9, tingkat kekuatan apa yang bisa kau capai? Tanya Xiao Chen penasaran. Mungkin sekitar level ke-8 Kaisar Abadi. Kata Ye Yanyao ragu-ragu. Sungguh pertumbuhan yang mengerikan. Xiao Chen juga merasa takjub. Saat berada di bumi, rubah berekor 3 tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali kecuali sedikit lebih cepat daripada manusia biasa. Sekarang dia telah mengubah dirinya dan mencapai tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Hal ini tentu saja membuat mereka yang sudah berlatih keras selama ribuan tahun dan masih terjebak di level pertama atau kedua Kaisar Abadi merasa malu. Meskipun manusia memiliki keunggulan dalam jumlah dan telah menjadi penguasa langit dan bumi setelah miliaran tahun berevolusi, pada kenyataannya, banyak ras langka memiliki bakat yang jauh lebih kuat daripada manusia. Belum lagi klan Rubah Langit, hal yang sama juga berlaku pada klan Roh. Semasa hidup Kaisar Ling, kekuatan tempur terkuatnya hanya berada di level ke-7 Kaisar Abadi. Namun, dalam pertempuran sebelum kematiannya, tubuh abadinya menembus level ke-4, dan tingkat kultivasinya langsung naik ke level ke-12 Kaisar Abadi. Meskipun pada akhirnya ia gugur dalam pertempuran, ia meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi banyak orang. Perkembangan manusia membutuhkan kemajuan bertahap, selangkah demi selangkah. Namun, mereka memiliki keunggulan bawaan. Selama mereka bertumbuh, perkembangan mereka akan otomatis meningkat, dan itu akan menjadi lompatan maju.
Tentu saja, apakah itu binatang berekor 9 atau tubuh abadi, mereka sangat langka dan tidak setiap rubah atau setiap roh memilikinya. Apa gunanya? Aku masih belum bisa mengalahkan orang itu. Bahkan dengan senjata ajaib itu, aku hanya bisa melindungi diri dan melarikan diri. Kata Ye Yanyao dengan lesu. Luangkan waktumu, potensimu jauh lebih besar dari ini. Saat Xiao Chen berbicara, tatapannya beralih ke Putra Suci 9 istana yang dikelilingi oleh orang-orang. Kehadiran Putra Suci di keluarga Lian kami sungguh membawa kehormatan bagi rumah sederhana kami. Sungguh, ini sungguh suatu kehormatan bagi seluruh kota Liu Guang. Menghadapi Putra Suci Jiugong, Lian Tianyuan, kepala keluarga Lian, berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya, bahkan menggunakan semua keterampilan sanjungannya. Namun ekspresi Putra 9 istana selalu tenang, seolah acuh tak acuh terhadap segalanya, kecuali sesekali ia melirik Lian Qingtong. Lian Tianyuan menyadari suasana agak dingin, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia berkata kepada Santo 9 istana, "Santa, beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan sebuah harta karun. Saya menyimpannya sejak saat itu dan tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Karena Santo sedang berkunjung hari ini, saya ingin memberikannya kepada Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya." Oh, harta karun apa? Mendengar tentang harta karun itu, Putra Suci Jiugon akhirnya menunjukkan minat. Baiklah, bagaimana kalau kita masuk? Lian Tianyuan memberi isyarat. Tidak perlu, keluarkan saja. Putra Suci Jiugon tahu bahwa Lian Tianyuan takut akan ada terlalu banyak orang di sini dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun dia tidak menyangka kalau Lian Tianyuan benar-benar bisa menghasilkan harta karun yang menakjubkan, dia juga tidak takut kalau ada orang yang akan menimbulkan masalah baginya, jadi tidak perlu bersikap terlalu berhati-hati. Baiklah. Lian Tianyuan berpikir bahwa karena itu adalah hadiah untuk orang suci Jiugong, jika ada yang ingin menimbulkan masalah di masa depan, mereka akan pergi ke orang suci Jiugong, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, dia tidak lagi memiliki keraguan, mengulurkan tangannya, dan sebuah gulungan kuno muncul di tangannya. Di sisi lain, saat gulungan kuno itu muncul, ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah, dan tampaknya ada semacam kekuatan yang beresonansi di tubuhnya, siap bergerak. Kegelisahan ini. Mungkinkah ini rune kuno yang terakhir? Bab 974. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Chen menggunakan aliran abadi untuk menemukan serangkaian rune kuno misterius di antara beberapa fragmen waktu dan ruang. Rune kuno ini memiliki efek ajaib dan lebih misterius daripada api kekaisaran. Rune ini memiliki kekuatan luar biasa dan dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Senjata biasa, yang dipenuhi kekuatan rune kuno, dapat diubah menjadi senjata suci yang tidak dapat dihancurkan. Sama seperti pedang ajaib Xiao Yingsui, awalnya itu hanya senjata utama dengan jejak kekuatan jahat. Namun, setelah Xiao Chen melatihnya kembali, pedang iblis itu terlahir kembali. Selama Xiao Yingsui dapat membangkitkan kekuatan rune kuno, pedang iblis tidak akan lebih lemah dari senjata abadi manapun. Jika dikaitkan dengan senjata, itu hanya puncak gunung es dari kekuatan rune kuno. Bahkan sampai sekarang, Xiao Chen hanya memahami sebagian kecil dari kekuatan rune kuno. Terlebih lagi, dia selalu tahu bahwa rune kuno yang diperolehnya tidak lengkap, kehilangan bagian terakhir yang krusial. Tetapi artikel itu hilang dalam sungai waktu yang panjang dan dia tidak dapat menemukannya. Namun tak disangka, setelah sekian lama mencari, tanpa susah payah saya menemukannya. Dia mencarinya dengan sengaja, membayar harga yang sangat mahal untuk menyeberangi sungai waktu yang panjang, tetapi tidak berhasil. Namun kini, di era ruang dan waktu saat ini, ia justru menemukannya secara kebetulan dengan begitu mudah, dan jatuh ke tangan sosok kecil seperti Lian Tianyuan. Harus saya katakan, kadangkala takdir memang mempermainkan kita. Xiao Yao, bukankah kamu baru saja bilang ingin memberinya pelajaran? Xiao Chen tiba-tiba berkata kepada Ye Yanyao, bagaimana kalau aku membantumu? Hah? Ye Yanyao berkedip, bingung. Ikuti aku. Xiao Chen berkata dengan ringan, berdiri dan berjalan menuju kerumunan. Guru Lian, apa ini? Putra Suci Jiugon menatap gulungan kuno di tangan Lian Tianyuan dengan ekspresi ragu. Jelaslah, dia tidak mengenali gulungan kuno itu, tidak tahu asal-usulnya, dan tidak tahu fungsinya. Lian Qingtong, Jiang Yu, dan orang-orang di sekitar mereka saling memandang dengan bingung. Tidak ada yang tahu asal-usul gulungan kuno itu. Sebenarnya, aku tidak tahu apa itu. Lian Tianyuan menggelengkan kepalanya. Aku menemukan ini di alam rahasia. Terbuat dari material yang sangat istimewa. Apapun metode yang kugunakan, aku tidak bisa menghancurkannya. Aku bahkan tidak bisa meninggalkan jejak sedikit pun di atasnya. Oh, tidak mungkin dihancurkan dengan cara apapun. Tanya Jiang Yu skeptis. Tuan Lian, Anda tidak sedang membual, kan? Itu cuma gulungan kuno. Seistimewa apapun bahannya, bagaimana mungkin tidak bisa dihancurkan? Paling buruknya, apakah mustahil untuk memotongnya dengan senjata kekaisaran? Tentu saja tidak. Apa yang kukatakan sudah dibuktikan kebenarannya. Kalau Tuan Jiang tidak percaya, silakan coba sendiri. Kata Lian Tianyuan. Baiklah, aku sudah menunggumu mengatakan itu. Jiang Yu tidak mempercayainya, jadi dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan gelombang energi melonjak, dan senjata ilahi yang tak tertandingi muncul di tangannya.
Orang-orang di sekitar yang tadinya sedikit lebih lemah, semuanya terkejut oleh aura yang menakutkan ini, dengan ekspresi ngeri. Kekuatan seperti itu. Mungkinkah itu tentara kekaisaran? Betapa berlebihannya. Mereka bahkan bisa mengeluarkan senjata kekaisaran sesuka hati. Apakah fondasi klan Mobe Jiang begitu mengerikan? Orang-orang terkejut dan bingung. Tentu saja ada perbedaan antara senjata kekaisaran dan senjata kekaisaran terhebat. Senjata kaisar tertinggi ditempa melalui darah dan keringat dari generasi ke generasi leluhur yang tak terhitung jumlahnya dari sebuah klan besar atau kekuatan besar, dan setelah kematian sebagian besar leluhur, jiwa mereka akan secara sukarela bergabung ke dalam senjata kaisar tertinggi. Kekuatan yang memiliki senjata kekaisaran tertinggi adalah kekuatan dominan sejati di dunia peri. Kekuatan senjata kaisar Jidao setara dengan kekuatan tempur kaisar agung, dan bahkan dapat membunuh orang kuat biasa setingkat kaisar agung. Sedangkan bagi prajurit kekaisaran, signifikansinya tidak terlalu besar. Secara harfiah berarti senjata yang telah disempurnakan oleh kaisar-kaisar besar. Oleh karena itu, tidak ada perbandingan antara prajurit kekaisaran dan prajurit kekaisaran sejati. Namun, meskipun demikian, senjata kekaisaran juga sangat mengerikan. Senjata ini merupakan senjata pembunuh suatu klan, biasanya berada di tangan mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi klan atau orang terkuat di dalam klan. Jiang Yu hanyalah seorang junior, dan keluarga Jiang memiliki kesenjangan tertentu dibandingkan dengan keluarga-keluarga atas, tetapi tidak mengherankan jika semua orang terkejut bahwa Jiang Yu benar-benar dapat mengeluarkan senjata kekaisaran. Jika dia memegang senjata kekaisaran, kekuatannya mungkin akan melampaui kekuatanku, dan dia bahkan bisa mengancam 3 besar di peringkat naga sejati. Lian Qingtong juga terkejut dengan ketajaman prajurit kekaisaran dan menatap Jiang Yu dengan kagum. Dia dapat mengerti mengapa keluarga Jiang, yang tidak terlalu berkuasa, akan memberikan prajurit kekaisaran kepada Jiang Yu. Karena selama Jiang Yu bisa masuk 3 besar daftar naga sejati, prestise keluarga Jiang akan sangat meningkat. Selain itu, jika ia bisa mendapatkan dukungan dari Tanah Suci 9 Istana, tidak akan sulit baginya untuk menyamai tradisi Tao kuno di masa depan. Memotong. Jiang Yu pertama kali menunjukkan senjata kekaisaran untuk menunjukkan kekuatannya. Senjata kekaisaran berupa pedang itu tiba-tiba menebas gulungan kuno itu, berniat menghancurkannya dalam satu gerakan. Namun, saya melihat. Dentang. Dengan suara keras, senjata kekaisaran itu bertabrakan dengan gulungan kuno, tetapi tidak mampu merusak gulungan kuno itu sedikitpun. Gulungan kuno itu tampak seperti lubang tanpa dasar, menyerap semua kekuatan pedang dari senjata kekaisaran, lalu kembali utuh seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana? Ini mungkin. Jiang Yu tampak ngeri. Dia sama sekali tidak menahan diri saat menyerang dengan pedangnya, dan menebasnya sekuat tenaga. Tapi, seperti yang dikatakan Lian Tianyuan, itu tidak bisa merusak gulungan kuno itu sama sekali. Tuan Jiang, Anda seharusnya mengerti sekarang, kan? Lian Tianyuan adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang tampak tenang, karena dia tahu bahwa bahkan prajurit kekaisaran tidak dapat menembus gulungan kuno itu. Yah, memang ada benarnya. Jiang Yu merenung, menyimpan senjata kekaisarannya, dan membawa gulungan kuno itu kepada Putra Suci 9 Istana. Ia berkata dengan hormat, Putra Suci, sepertinya ini memang barang langka. Kau bisa membawanya kembali dan mempelajarinya perlahan. Mendengar ini, Putra Suci Jiugon sedikit ragu. Memang benar bahwa gulungan kuno itu adalah harta karun, dan bahkan prajurit kekaisaran pun tak mampu memotongnya. Gulungan itu sungguh misterius. Namun jika hanya mampu menahan kerusakan dan kegunaannya secara spesifik tidak diketahui, maka itu hanya setara dengan senjata sihir pertahanan, dan itu hanya bagian kecil saja dan tidak dapat melindungi seluruh tubuh, jadi agak kurang berguna. Lagi pula, bagaimana mungkin Lian Tianyuan mengambil harta sepenting itu begitu saja? Saya kira Anda punya sesuatu untuk ditanyakan. Jika Anda menerima hadiah seseorang, Anda harus melakukan sesuatu untuk mereka, dan dia tidak ingin terjebak. Setidaknya, pahami dulu apa niat Lian Tianyuan, lalu pertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Tepat saat orang suci Jiugon hendak bertanya kepada Lian Tianyuan, dia tiba-tiba mendengar suara yang tidak pada waktunya. Semua orang terkejut dan menoleh ke samping ke arah pemuda yang berjalan perlahan dari sudut terpencil menuju ke depan mereka. Tuan Xiao. Ekspresi Lian Qingtong berubah, dan dia bergegas maju untuk bertanya, Tuan Xiao, mengapa Anda? Xiao Chen melambaikan tangannya, menyela Lian Qingtong dan berkata, jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan masalah padamu. Berusaha sekuat tenaga belum tentu menjamin keberhasilan. Meskipun Lian Qingtong selalu memperlakukannya dengan sangat sopan, membantunya mengatur akomodasi, mengundangnya ke pesta, dan mengurus semuanya. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak ingin menyerahkan rune kuno yang terakhir. Tidak peduli seberapa tinggi biayanya, itu sepadan. Jika ini menyebabkan masalah pada Lian Qingtong, aku hanya bisa menebusnya nanti. Siapa kamu? Putra Suci Jiugon sangat tidak senang karena seseorang tiba-tiba muncul dan mengganggunya. Bab 975. Tidak masalah siapa aku. Aku hanya tertarik pada gulungan di tanganmu. Xiao Chen berbicara terus terang dan tanpa keraguan. Dia bertekad untuk mendapatkan gulungan itu. Kau menginginkannya. Lalu, perlukah aku menawarkannya kepadamu dengan kedua tanganku?
Tanya putra 9 istana dengan acuh tak acuh. Jika kau bersedia memberikannya kepadaku, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Kata Xiao Chen dengan tenang. Bajingan. Jiang Yu geram mendengarnya. Apa kau mau mencoba keberuntunganmu lagi? Apa kau tidak mengerti apa yang dikatakan putra suci? Orang suci Jiugon jelas-jelas telah mengejeknya barusan, menunjukkan bahwa Xiao Chen terlalu sok benar dan berani meminta apapun. Namun, Xiao Chen tidak mengerti dan malah berpikir bahwa putra Tuhan ingin memberinya gulungan itu. Kau mengerti atau tidak, itu tidak penting. Tapi semua ada untung dan ruginya. Xiao Chen melirik Jiang Yu dan berkata dengan tenang, gulungan ini tidak berguna untukmu. Kenapa tidak kau berikan saja padaku? Tahukah kau apa gulungan ini dan apa kegunaannya? Tanya Santo Jiugon dengan heran. Tentu saja. Xiao Chen mengiyakan. Bagaimana jika aku menolak? Putra suci 9 istana tetap misterius di hadapan Xiao Chen, menunjukkan sikapnya sebagai putra suci. Dibandingkan denganmu, kurasa Patriark Lian lebih berhak bicara. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Lian Tianyuan. Patriark Lian, jika kau serahkan gulungan itu kepadaku, aku bisa menjanjikan apapun yang kau inginkan darinya. Lian Tianyuan mempersembahkan harta itu hanya untuk menjilat putra suci Jiugong, menjilat tanah suci Jiugong, dan memperkuat keluarga Lian. Oleh karena itu, Xiao Chen mengajukan syarat sebagai gantinya, dan dia juga bisa melindungi keluarga Lian. Belum lagi membuat keluarga Lian bertahan selamanya, tidak akan ada masalah setidaknya dalam mengembangkannya hingga sebanding dengan kekuatan kelas 1 dalam waktu 1000 tahun. Namun, Lian Tianyuan jelas tidak menyukainya. Sebaliknya, ia berpikir Xiao Chen sedang menentang Santo 9 istana. Ia berkata dengan nada muram, Tuan, jangan bercanda. Anda tidak boleh bersikap kasar di depan Santo. Apakah kau menolakku? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Lian Tianyuan semakin marah ketika mendengar ini, karena kamu teman King Tong, aku akan memberimu kesempatan untuk segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tuan Xiao, kurasa lebih baik lupakan saja. Kalau benda itu jatuh ke tangan putra suci, kau takkan bisa mendapatkannya. Lian King Tong mencoba membujuknya, sambil merasa agak cemas. Dia merasa Xiao Chen benar-benar tak kenal takut. Dia tidak hanya membunuh Ning Tian dari pavilion Xixiao, tetapi sekarang dia juga menentang putra dewa. Mungkin tidak demikian. Kata Xiao Chen dengan tenang, kalau taktik lunak tidak berhasil, masih ada taktik keras. Sulit. Santo Jiugon jarang tersenyum, tetapi senyumnya agak menarik. Dia menatap Xiao Chen dan bertanya, saat kau mengatakan keras, apakah kau bermaksud menggunakan kekerasan? Kenapa tidak? Tanya Xiao Chen tenang, kalau kau bertemu dua rubah roh, mereka pasti akan bersemangat berburu dan akan menindas yang lemah lalu merampok mereka. Jadi, aku akan memberi mereka kesempatan. Wajar saja. Santo Jiugon mengerutkan kening ketika mendengar ini. Yang mulia Santo, apakah Anda masih mengenali saya? Ye Yanyao datang dari belakang, berdiri di samping Xiao Chen, dan memelototinya. Apakah itu kamu? Ekspresi putra suci Jiugong sedikit berubah, dan dia menatap Ye Yanyao dengan saksama. Dia sangat terkesan dengan Ye Yanyao, terutama penampilannya setelah berubah menjadi rubah berekor 9. Tak lama kemudian, gelombang panas kembali menyergap hatinya. Ye Yanyao melarikan diri terakhir kali, dan dia tidak akan membuat kesalahan yang sama kali ini. Jadi, kalian berdua saling kenal. Sen San Jiugong sudah punya rencana, tapi dia tetap tenang di permukaan. Apa hubungan kalian? Kau seharusnya tahu dia rubah roh. Aku mengadopsinya sebelum dia bertransformasi, jadi akulah tuannya. Xiao Chen menatap tajam ke arah Santo 9 istana. Saat memukul anjing, kau harus melihat pemiliknya dulu. Kau menindas peliharaanku, jadi apakah itu alasan yang sah bagiku untuk membalaskan dendamnya? Ye Yanyao sebenarnya sedikit enggan saat mendengar ini. Bukan berarti Xiao Chen memperlakukannya seperti hewan peliharaan, tetapi menggunakan metafora memukul anjing untuk menghakimi pemiliknya terlalu menghina. Tentu saja, dia tahu bahwa Xiao Chen sedang membelanya, jadi dia hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, lelaki yang ada di hadapannya benar-benar membuatnya membencinya setengah mati. Ya, itu alasan yang sangat masuk akal. Kata Santo 9 istana dengan tenang, seperti katamu, menindasnya sama saja dengan menindas yang lemah. Selama kau punya kemampuan, kau juga bisa menindasku. Ini hak yang kuat. Pada titik ini, orang suci 9 istana tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan mencibir, tapi... Apakah kamu benar-benar yakin dengan kemampuanmu sendiri? Setidaknya membunuhmu sudah cukup. Xiao Chen menghadapinya secara langsung, dan momentumnya tidak kalah sama sekali. Dalam sekejap, suasana di pesta itu menjadi tegang dan penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia gila. Berani sekali dia menantang putra suci dari tanah suci 9 istana. Kamu masih muda dan bodoh, dan kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Aku yakin dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan hari ini. Orang-orang di sekitar menyadari ada sesuatu yang salah dan mundur. Beberapa orang merasa kasihan pada Xiao Chen, sementara yang lain menertawakannya karena begitu sombong dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bagus, bagus, kau sangat berani. Raut wajah Santo 9 istana berangsur-angsur menjadi dingin, dan ia berkata kepada Lian Tianyuan,
Tuan Lian, maafkan aku, ada yang mencoba menyabotase kita. Aku khawatir aku harus meregangkan otot-ototku di sini bersamamu hari ini. Lian Tianyuan bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, "Nak, mengapa kamu perlu mengambil tindakan pada masalah sekecil itu?" Setelah berkata demikian, ia berteriak dengan marah, "Kemarilah, bunuhlah orang bodoh ini di sini." Dalam sekejap, beberapa orang kuat dari keluarga Lian yang berada di atas tingkat ketujuh Kaisar Abadi keluar bersama-sama, dan aura mereka yang kuat menyelimuti mereka, mengelilingi Xiao Chen dari 4 arah. Adegan itu dipenuhi dengan suasana yang lebih hikmat dan penuh pembunuhan. Ini sekarang sudah jadi perseteruan pribadi. Orang-orang dari keluarga pelatih tidak boleh ikut campur. Mundur. Namun Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan melambaikan tangannya dengan santai. Tidak ada gerakan atau niat membunuh, hanya sapuan gelombang udara sederhana. Peng! Keempat guru besar keluarga Lian semuanya terkejut pada saat yang sama dan terbang bersama, tetapi mereka tidak terluka. Ini. Lian Tianyuan tertegun, menatap Xiao Chen yang berdiri dengan gagah dan mandiri di ladang, tak percaya, pikirannya terus berputar-putar. Hanya dengan lambaian tangannya saja, keempat tuan itu tak mampu mendekat dan semuanya hancur. Oh! Orang suci Jiugong mengangkat alisnya dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, apakah aku melakukan kesalahan? Jangan terbawa suasana, aku di sini untuk menemuimu. Jiang Yu berteriak keras dan melompat tinggi ke langit. Senjata kekaisaran di tangannya muncul kembali, menunjukkan ketajamannya yang tak tertandingi. Tebasan api amarah tak terbatas. Jiang Yu jatuh seperti komet, dan pedangnya membelah udara. Mendesis. Ruang itu terkoyak, dan pedang yang tak terlukiskan menekan ke arah Xiao Chen. Namun Xiao Chen tidak takut dan berdiri teguh tanpa malu-malu, bahkan para dewa dan hantu pun kagum padanya. Tepat ketika pedang itu hendak menembus dahinya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyentuh pedang itu. Dentang. Waktu seakan membeku, dan tekanan pedang kuat yang dibawa Jiang Yu lenyap dalam sekejap. Apa? Ekspresi Jiang Yu berubah karena terkejut dan tidak percaya. Apakah kamu bercanda tentang ini? Sambil berkata sarkastis, Xiao Chen menjentikkan jarinya. Dentang. Pedang kekaisaran terguncang tak terkendali oleh kekuatan yang luar biasa dan benar-benar menebas ke arah Jiang Yu dari arah yang berlawanan. Engah. Jiang Yu tak sempat bereaksi ketika lengan kanannya terpotong oleh pedang. Ia langsung berlumuran darah dan menjerit kesakitan. Bab 976. Tidak diragukan lagi, ini adalah adegan yang sangat lucu ketika lengan seseorang terpotong oleh pedangnya sendiri. Akan tetapi, pada saat itu, tak seorang pun di tempat kejadian dapat tertawa. Beberapa orang hanya terkejut dan ketakutan. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Mengerikan sekali. Dia menggunakan tangan kosong untuk menangkap senjata kekaisaran dan melukai Jiang Yu dengan sangat parah. Siapa dia? Apakah dia salah satu dari 3 teratas di peringkat naga sejati? Tidak, 3 teratas dalam peringkat naga sejati jauh lebih lemah darinya. Semua orang terkesiap. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan 4 kaisar abadi dari keluarga Lian, dan dengan jentikan jarinya, dia mengalahkan Jiang Yu yang memegang senjata kekaisaran di tangannya, menunjukkan kekuatannya. Aku mengerti. Apakah ini kepercayaan dirimu? Saint Jiugon memang sedikit terkejut. Kekuatan Xiao Chen di luar dugaannya. Namun, ia berhasil tetap tenang. Ia menatap Xiao Chen dan berkata, kau memang kuat, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa aku adalah putra suci dari Tanah Suci 9 Istana. Kau tidak tahu betapa kuatnya Tanah Suci 9 Istana. Ketika orang-orang di sekitar mendengar hal ini, mereka semua setuju dalam hati mereka. 3 tempat suci tersebut konon merupakan penguasa sejati dunia peri dan telah ada sejak terciptanya dunia peri. Orang luar tidak memiliki cara untuk menyadari atau memahami betapa kuatnya fondasi mereka. Aku juga ingin mengingatkanmu sesuatu. Xiao Chen menatap Santo Istana 9 dengan ekspresi tenang dan berkata, kau bahkan tidak bisa menebak betapa yakinnya aku. Arogan. Mendengar ini, Santo Jiugon menjadi murka. Ia belum pernah melihat orang sebodoh dan setidak tahu berterima kasih seperti Xiao Chen. Sebaiknya kau hanya bertindak sebagai putra suci Tanah Suci Jiugong saja, kan? Kata Xiao Chen tiba-tiba. Mendengar ini, raut wajah Santo 9 Istana tampak muram, tetapi ia segera berkata dengan suara berat, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Xiao Chen mencibir. Setahu saya, Tanah Suci 9 Istana selalu memiliki tradisi. Setiap generasi putra suci akan memilih 2. Satu adalah naga sejati, dan yang lainnya adalah pendamping. Putra suci pendamping juga disebut putra suci pengganti. Karena Tanah Suci Suanyuan dan Kijue tetap terpencil dari dunia luar, hanya Tanah Suci Jiugong yang sering berpindah-pindah di dunia luar. Oleh karena itu, makna bertindak sebagai putra suci adalah berjalan di dunia luar atas namanya. Putra suci yang sesungguhnya bersembunyi di dalam Tanah Suci dan jarang keluar. Xiao Chen menatap putra suci 9 istana dan berkata, kalau kau tahu aturan ini, berarti kau hanyalah putra suci yang berpura-pura, bukan putra suci yang sebenarnya. Dan kalau kau tidak tahu aturan ini, mungkin kau penipu yang mengatasnamakan putra suci 9 istana untuk menipu orang, kan? Anda. Mendengar ini, putra 9 istana akhirnya kehilangan kesabarannya dan niat membunuh melonjak di matanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang luar tahu begitu banyak tentang tradisi Tanah Suci 9 istana.
Kau begitu marah sampai ingin membunuhku. Xiao Chen mencibir dan berkata, benar. Pasti rasanya sangat tidak enak melihat topeng palsumu terbongkar. Kamu tahu terlalu banyak. Tiba-tiba, amarah putra suci Jiugong bagaikan seekor naga yang sedang membumbung tinggi, meletus dalam sekejap dengan tekanan yang begitu dahsyat sehingga setiap orang yang hadir merasa napasnya terhenti. Kaisar abadi tingkat 12. Beberapa orang terkejut ketika mereka menyadari kekuatan luar biasa dari putra suci Jiugong. Sesungguhnya di mata banyak orang, tidak ada perbedaan antara anak Allah dengan anak Allah pengganti. Sekalipun dia hanya seorang murid biasa di Tanah Suci Jiugong, dia layak mendapatkan perhatian dan sanjungan mereka. Bagaimanapun, Tanah Suci tetaplah Tanah Suci, dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa. Putra Suci pengganti sebenarnya telah mencapai tingkat ke-12 Kaisar Abadi. Lalu bagaimana dengan Putra Suci yang asli? Lian Qingtong tidak dapat membayangkannya. Ketiga tempat suci yang melegenda ini memang di luar imajinasi orang awam. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin masih ada secercah harapan. Putra suci Jiugong itu tampak kuat dan agung, seolah dirasuki setan, dan ia menatap Xiao Chen dengan dingin. Bahkan Tuan Sucimu pun tak berani bicara seperti ini kepadaku, apa kau? Pantas. Xiao Chen menyerang dengan agresif dan tak mau menyerah. Lancang. Putra suci Jiugong tidak lagi menahan diri, amarahnya membumbung tinggi ke langit, amarahnya tak tertahankan, dan dia menggunakan keterampilannya yang aneh dan unik. Segel naga pemakan surga. Keahlian unik 9 istana dan sihir abadi berubah menjadi kekuatan naga, melahap langit dan menutupi bumi. Tiba-tiba, segel berbentuk naga muncul di langit, menutupi seluruh keluarga Lian. Semua orang yang hadir merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Jika segel berbentuk naga ini turun, akibatnya tidak terbayangkan. Cepat, lari. Semua orang panik dan berlarian ke segala arah, dan suasana menjadi kacau balau. Pergilah ke neraka. Sang Santo Jiugong berteriak dengan marah, dan dengan kekuatan segel berbentuk naga yang tak tertandingi, dia menghantam Xiao Chen. Kekuatan penghancuran diperlihatkan sepenuhnya. Namun Xiao Chen berdiri diam, mengangkat tangannya dan menyapu, menggunakan segel untuk menahan momentum jatuh. Anjing laut yang jelek ini tidak pantas untuk dipamerkan. Dengan ucapan yang menghina, Xiao Chen menggunakan kekuatan tersembunyinya lagi. Klik. Segel itu hancur berkeping-keping seperti kaca, dan pecahan-pecahannya yang indah melayang di udara, seolah-olah salju kemasan telah jatuh. Hanya sampai di sini. Xiao Chen menatap putra suci Jiugong dengan acuh tak acuh. Cukup. Segelnya rusak, tetapi alih-alih merasa tertekan dan kalah, orang suci Jiugong menunjukkan senyum keberhasilan. Xiao Chen, hati-hati dengan pecahan-pecahan itu. Ye Yanyao tiba-tiba mengingatkan. Apakah sudah terlambat? Putra suci Jiugong mencibir, menangkupkan kedua tangannya, dan melakukan sihir misterius. Segel pemakan jiwa Shinto. Tiba-tiba, pecahan-pecahan emas yang tersebar di udara menjadi aktif dalam sekejap, seolah-olah mereka memiliki kemauan sendiri, dan semuanya bergegas menuju Xiao Chen dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Haha. Kamu telah tertipu oleh tipuanku, tamatlah riwayatmu. Melihat semua pecahan emas telah memasuki tubuh Xiao Chen, putra suci Jiugong merasa lega dan yakin akan kemenangan. Jadi, segelmu itu adalah alat serangan jiwa. Aku benar-benar terkejut. Pantas saja rubah putih itu menunjukkan tanda-tanda keracunan jiwa. Kata Xiao Chen sambil menatap putra suci Jiugong. Sangat sedikit orang yang mengerti metode pengembangan jiwa, dan lebih sedikit lagi yang mengerti teknik serangan jiwa. Orang suci Jiugong pertama-tama menggunakan segel naga untuk berpura-pura menyerang, tetapi sebenarnya dia diam-diam mempersiapkan serangan jiwa. Pecahan-pecahan emas itu kini menerobos ke dalam lautan kesadaran Xiao Chen, dan langsung menunjukkan niat membunuh, berubah menjadi pedang-pedang kecil tajam dan mendatangkan malapetaka. Sudah terlambat untuk tahu sekarang. Jiugong Daisengzi mencibir, segel pemakan jiwaku ada di dalam dirimu, menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan pada jiwamu. Kau hanya bisa menunggu kematian dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah kau begitu percaya diri dengan gerakanmu? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Tidak pernah gagal. Dengus putra suci Jiugong. Kalau begitu, aku khawatir aku harus membuat pengecualian untukmu hari ini. Mendengar kata-kata Xiao Chen yang dingin dan arogan, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, menyerap energi abadi tertinggi, dan gerakan terlarang itu muncul kembali. Kegelapan melahap. Gerakan menakjubkan Xiao Chen adalah melahap dirinya sendiri. Serpihan-serpihan emas di dalam tubuh itu tak tertahankan oleh daya hisapnya. Mereka melesat keluar dari lautan kesadaran dengan panik, menyusuri lengan, lalu menyatu di telapak tangan kanan Xiao Chen. Bagaimana? Ini mungkin. Pemandangan luar biasa itu membuat Santo Jiugong Dai tercengang. Tindakan Xiao Chen benar-benar menjungkir balikan kognisinya. Gerakanmu tidak sesempurna yang kau katakan. Akan kukembalikan padamu. Xiao Chen mengumpulkan semua pecahan emas, membuangnya, dan melancarkan serangan balik yang kuat terhadap putra suci 9 istana. Bab 977. Ah! Saat pecahan emas itu memasuki tubuhnya, putra suci 9 istana menjerit dengan sedih, ekspresinya berubah dan dipenuhi dengan rasa sakit yang melahap jiwa. Meskipun gerakan itu adalah gerakannya sendiri, setelah terkena serangan, bahkan dia sendiri tidak dapat menghentikannya dalam waktu singkat. Apa kau mencapai level 12 Kaisar Abadi hanya dengan mengonsumsi obat-obatan?
Selain beberapa gerakan yang tidak biasa, fondasimu benar-benar berantakan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia jelas sangat kecewa dengan Putra Suci Sembilan Istana. Meskipun dia bukan putra dewa sejati, putra dewa yang bertindak sudah menjadi seorang jenius yang menduduki peringkat teratas di Tanah Suci Sembilan Istana. Lagi pula, ketika dia berkelana di dunia luar, dia harus mewakili otoritas Tanah Suci Sembilan Istana. Jika bakatnya terlalu lemah, bukankah itu akan mempermalukan Tanah Suci Sembilan Istana? Sudahkah kau mengambil langkah itu untuk menjadi seorang kaisar? Jiu Gong menahan rasa sakit demi putra suci, ekspresinya berubah, dan dia menatap Xiao Chen dengan kaget dan marah. Sejak awal dia tidak takut pada Xiao Chen, karena dia yakin tingkat kultivasinya di tingkat ke-12 Kaisar Abadi sudah cukup untuk mengamuk di dunia luar. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau kultivasi Xiao Chen jauh lebih tinggi darinya, dan dia mungkin telah mencapai level yang sebanding dengan Holy Lord. Di atas tingkat ke-12 Kaisar Abadi adalah wilayah Kaisar Agung. Kau benar-benar tahu tentang kerajaan Kaisar Agung, kau punya pengetahuan. Xiao Chen berkata dengan terkejut. Di masa lalu, alam tertinggi yang diketahui orang-orang adalah tingkat ke-12 Kaisar Abadi, dan tidak ada konsep apapun di atas Kaisar Abadi. Sama seperti orang-orang di dunia bawah yang tidak tahu alam apa yang ada di atas negeri dongeng sejati. Ini adalah alam tertinggi yang bisa mereka capai, dan di atasnya ada titik buta. Jadi ketika Xiao Chen berhasil menembus level ke-12 Kaisar Abadi dan dihormati sebagai Kaisar Abadi, 99% orang secara diam-diam menganggap Kaisar Abadi sebagai suatu wilayah. Bahkan di awal, Xiao Chen berpikir begitu. Lagi pula, ia tidak terlahir luar biasa, ia telah mencapai titik ini selangkah demi selangkah. Ia perlu perlahan-lahan menjelajahi area yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Baru setelah dia bersentuhan dengan 3 tempat suci dan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dalam aliran abadi, dan melihat beberapa kebenaran yang terkubur dalam sungai waktu yang panjang, barulah dia secara bertahap meningkatkan pengetahuannya. Kaisar Abadi hanyalah gelar kehormatan, yang melambangkan status tertinggi, dan tidak dapat digunakan untuk merujuk pada tingkat kultivasi tertentu. Di sebuah negara kecil, jika Anda mampu menegakkan kekuasaan kerajaan dan berada di atas orang lain, maka Anda adalah kaisar di negara itu. Di satu dunia, kau bisa menindas semua yang kuat, mencapai puncak, dan memandang rendah semua makhluk hidup. Kaulah kaisar dunia itu. Ada kaisar abadi di alam abadi, kaisar iblis di alam iblis, kaisar iblis di alam iblis, dan kaisar dunia bawah di dunia bawah, dan hanya itu saja. Namun menjadi kaisar di dunia yang sama tidak berarti kekuatan mereka akan sama. Misalnya, Kaisar Iblis saat itu hanya bisa bertahan 2 ronde di depan Xiao Chen. Terlebih lagi, Xiao Chen saat itu belum menciptakan teknik transformasi kekaisaran, dan kekuatannya masih jauh dari mencapai puncaknya. Di atas level ke-12 Kaisar Abadi adalah level Kaisar Agung. Awalai dari klan Iblis dan Radel dari klan Malaikat keduanya berada pada tahap awal kerajaan Kaisar Agung ini. Zhang Mofeng dikenal sebagai Kaisar Setengah, tetapi sebenarnya ia seharusnya disebut Kaisar Setengah Langkah. Kau meremehkan tanah suci Jiu Gong kami. Sudah kubilang, fondasi tanah suci ini jauh di luar imajinasimu. Kami juga punya orang kuat setingkat kaisar di tanah suci kami, dan jumlahnya lebih dari 1. Kata putra suci Jiu Gong dengan wajah garang. Apakah ini ada hubungannya denganku? Ekspresi Xiao Chen tenang. Ia mengulurkan tangannya dan meraih gulungan kuno yang jatuh ke tanah. Karena kamu bilang aku bisa menindas yang lemah dan merampok orang lain jika aku punya kemampuan, maka aku tidak akan sopan. Setelah berkata demikian, Xiao Chen menyimpan gulungan kuno itu. Anda, Putra Suci Jiu Gong begitu marah hingga hatinya tak terbendung, dan jiwanya sangat menderita. Ia tak sanggup lagi menahannya. Matanya berputar ke belakang dan ia jatuh ke tanah, tak tahu apakah ia hidup atau mati. Setelah membuat keributan besar dan berpikir bahwa perjamuan ini tidak dapat dilanjutkan, Xiao Chen menoleh ke Lian Qingtong yang linglung dan berkata, Nona Lian, demi kebaikanmu, aku tidak melakukan sesuatu yang terlalu kasar. Tapi ini hanya sekali. Kuharap kau bisa memperingatkan mereka dan berhenti menggangguku. Aku tidak akan bersikap begitu baik lain kali. Baik itu 4 kaisar abadi dari keluarga Lian, Jiang Yu, atau putra suci dari 9 istana, Xiao Chen tidak menimbulkan cedera fatal. Bagaimanapun, ini keluarga Lian. Jika dia membunuh mereka, Lian Qingtong mungkin akan kesulitan di masa depan. Lian Qingtong sedikit tertegun saat mendengar ini dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Xiao Chen tidak memberinya kesempatan dan berkata pada Ye Yanyao, Xiao Yao, ayo pergi. Ah! Ye Yanyao jelas baru saja bereaksi. Ah! Apa? Ayo pergi. Xiao Chen meraih lengan Ye Yanyao dan membawanya pergi dari tempat kejadian. Lian Qingtong tidak mengejar Xiao Chen, tetapi bergegas memeriksa luka-luka semua orang. Ayah, bagaimana kabar putranya? Dia pingsan, dan kondisinya semakin memburuk. Lian Tianyuan berkata dengan cemas, Qingtong, siapa dia? Kenapa kau membawa orang pulang? Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi melihat kultivasinya yang luar biasa dan bakatnya yang luar biasa, aku ingin berteman dengannya. Kata Lian Qingtong. Aduh, kau benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Lian Tianyuan mendesah. Kultivasi bocah itu memang tinggi, tapi dia terlalu tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Dia hanya pamer sebentar, tapi apa dia pikir tanah suci 9 istana mudah diganggu?
Putra Tuhan mewakili wajah Tanah Suci 9 Istana. Jika putra dewa saja diganggu di luar, bagaimana mungkin Tanah Suci 9 Istana bisa berdiam diri saja? Lalu ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lian Qingtong juga sedikit bingung. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Haruskah kita merahasiakannya? Tanya Lian Tianyuan, kita hanya bisa secara proaktif menghubungi Tanah Suci 9 Istana dan mencoba membuat mereka berhenti melampiaskan amarah mereka pada keluarga Lian. Wah, kakak Xiao Chen, kamu kelihatan tampan sekali waktu memukul seseorang tadi. Setelah keluar dari rumah Lian, Ye Yanyao tampak sangat bersemangat. Lagi pula, Xiao Chen membantunya melampiaskan amarahnya, membuat Putra Suci 9 Istana itu menanggung akibat dari tindakannya sendiri dan merasakan sakitnya jiwanya dilahap. Tapi, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membantu orang lain? Kenapa kamu masih melakukannya? Goda Ye Yanyao. Aku tidak bertindak hanya untukmu. Kata Xiao Chen ringan. Jadi, sedikit alasannya juga untukku. Kata Ye Yanyao sambil tersenyum. Kali ini Xiao Chen tidak menyangkalnya. Memang, meskipun alasan utamanya adalah mengincar rune kuno, dia juga melampiaskan amarahnya pada Ye Yanyao. Lagi pula, melindungi kekurangannya selalu menjadi gayanya. Awalnya, dia berkata dia tidak akan membantu Ye Yanyao dan hanya menggodanya. Melihat persetujuan Xiao Chen, Ye Yanyao sedikit melengkungkan sudut mulutnya, jelas menikmati perasaan dilindungi. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Xiao Chen tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menggerutu lagi, bukankah kau bilang sebelumnya bahwa Tanah Suci 9 Istana sangat kuat dan kita tidak mampu menyinggung mereka? Kenapa kau melukai putra suci mereka lagi? Apa kau tidak takut akan balas dendam mereka? Kalau itu berkah, itu bukan bencana. Kalau itu bencana, itu tak bisa dihindari. Kata Xiao Chen acuh tak acuh, karena sudah terjadi, kita hanya bisa menghadapinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Setelah jeda, ia memperingatkan, jangan berkeliaran selama 2 hari ini. Tetaplah bersamaku. Kalau tidak, kalau kau tertangkap, aku tidak akan bertanggung jawab menyelamatkanmu. Apakah masalah ini belum selesai? Ye Yanyao tidak bodoh dan mengerti ada sesuatu di balik kata-kata Xiao Chen. Bagaimana bisa semudah itu berakhir? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Begitu sesuatu terjadi, akan terjadi reaksi berantai. Mereka tidak akan bangun kecuali mereka menderita kerugian besar. Tunggu saja. Jika prediksiku benar, keluarga Lian sudah memberitahu Tanah Suci 9 Istana. Seorang guru akan segera datang. Bab 978. Lian Tianyuan merasa gelisah dan gelisah akhir-akhir ini. Tujuan awal diadakannya jamuan makan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh penting dan orang-orang berbakat serta untuk meningkatkan pengaruh para pelakunya. Namun, tanpa diduga, sebuah bintang jahat muncul entah dari mana dan melukai putra suci Tanah Suci Jiugong. Terlebih lagi, kondisi putra suci tidak membaik dalam beberapa hari terakhir, malah semakin memburuk. Ia jatuh koma dan kehilangan kesadaran. Hal ini benar-benar merenggut nyawanya. Jika Tanah Suci 9 Istana terlibat dalam perbuatan salah, keluarga Lian pasti akan hancur. Pada hari kejadian, dia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ke Tanah Suci Jiugong untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, Lian Qingtong juga mengirim pesan ke Sekte Beiming, meminta para master Sekte Beiming untuk datang. Meskipun Sekte Beiming tidak sebanding dengan Tanah Suci Jiugong, sekte ini juga memiliki pengaruh besar di negeri Priziwei. Tanah Suci Jiugong seharusnya tidak melakukan sesuatu yang terlalu drastis demi Sekte Beiming. Lian Tianyuan. Tiba-tiba, langit malam terkoyak, dan sesosok tubuh jatuh seperti komet, mendarat dengan keras di halaman keluarga Lian. Ledakan. Lantai halaman keluarga Lian runtuh, dan halaman serta istana di sekitarnya bergetar hebat dan hampir runtuh. Perilaku kasar seperti itu menunjukkan betapa marahnya pengunjung tersebut. Lian Tianyuan, Lian Qingtong, Jiang Yu dan yang lainnya berlari keluar lebih dulu, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Berdiri di dalam lubang besar itu adalah seorang pria kekar, tingginya 2 meter, dengan janggut seperti tombak, dan dia memancarkan keagungan dan dominasi. Permisi, senior, siapa Anda? Lian Tianyuan melangkah maju dan bertanya ragu-ragu. Tanah Suci 9 Istana, Fan Gang. Jawab pria berjanggut itu dengan dingin. Lian Tianyuan, Lian Qingtong, dan Jiang Yu terkejut ketika mendengar ini, dan mereka membungkuk hormat pada saat yang sama, berkata, "Salam, Yang Mulia Utusan Suci." Tanah Suci Jiugong adalah tempat semi tersembunyi, sangat jauh dari keluarga Lian, jadi mereka terkejut bahwa mereka mengirim orang ke sini begitu cepat. Utusan suci apa? Aku kebetulan sedang bepergian di dekat alam abadi Ziwei. Aku menerima pesan dari Tanah Suci, jadi aku bergegas untuk melihatnya. Fan Gang berkata dengan tidak sabar, di mana Jie Hongren? Bagaimana kabarnya? Xie Hong adalah nama putra Tuhan. Jiwa putra suci terluka parah dan sekarang dia koma. Jawab Lian Tianyuan cemas. Cedera jiwa? Tanya Fan Gang bingung. Bukankah keahlian utamanya adalah serangan spiritual? Bagaimana mungkin jiwanya terluka? Anak itu juga sepertinya tahu cara menyerang jiwa. Kemampuan putra suci tidak sebaik dia, dan dia malah menjadi bumerang karena gerakannya sendiri. Jawab Lian Tianyuan jujur. Dasar pecundang. Gerutu Fan Gang.
Aku sudah bilang padanya untuk tidak mengejar kultivasi cepat, tidak minum terlalu banyak pil, dan fokus membangun fondasi yang kokoh, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang setelah dia bertemu master sejati, sifat aslinya terungkap. Dia pantas mendapatkannya. Lian Tianyuan, Lian Qingtong dan Jiang Yu saling memandang dan tidak berani berbicara. Mereka mengira bahwa orang-orang yang datang dari Tanah Suci pasti akan menunjukkan perhatian kepada Putra Dewa dan kemudian menghukum Lian Jia, tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi. Mungkin seperti yang dikatakan Xiao Chen, Xie Hong hanyalah seorang wakil Putra Suci, dan statusnya di Tanah Suci Jiugong tidak terlalu tinggi. Yang mulia utusan suci, Putra Suci sedang koma. Maukah Anda pergi menjenguknya? Tanya Lian Tianyuan. Apa bagusnya? Dia bisa pulih sendiri. Fan Gang berkata dengan acuh tak acuh, aku datang ke sini hanya untuk bertemu orang yang melukai Xie Hong. Putra Tuhan itu unik di Tanah Suci, tetapi ada banyak pengganti Putra Tuhan, dan jika dia meninggal, akan ada banyak orang yang menggantikannya. Bagi Fan Gang, kematian Xie Hong tidaklah penting, yang penting reputasi Tanah Suci Jiugong tidak boleh dirusak dan martabatnya tidak boleh diinjak-injak. Haha, utusan Suci Fan memang pria yang temperamental. Tiba-tiba, sesosok terbang dari langit dan mendarat di halaman keluarga Lian. Dibandingkan dengan Fan Gang, dia lebih santai dan tidak menimbulkan masalah. Tetua, Lian Qingtong menyapa orang itu dengan gembira saat melihatnya datang. Qingtong, aku datang ke sini segera setelah menerima kabarmu. Aku hampir mematahkan kakiku yang sudah tua. Pria tua itu tersenyum ramah, jelas-jelas sangat menyayangi Lian Qingtong. Aku penasaran siapa yang mengikutiku. Ternyata dia dari Sekte Beiming. Fan Gang melirik pria tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Utusan suci terlalu cepat. Tulang-tulang tuaku tak sanggup mengimbanginya. Aku hanya bisa melambat satu langkah. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum kecut. Di mana orang lainnya? Tanya Fan Gang. Saat bergegas ke rumah Lian, Fan Gang menyadari ada dua aura di belakangnya yang menuju ke arah yang sama. Meskipun mereka tidak berdampingan, mereka berjalan bersama selama beberapa jam, satu di depan dan satu di belakang. Dia seharusnya ada di sini juga. Pria tua itu tersenyum dan berteriak ke langit, Tuan Pavilion Zixiao, mengapa Anda tidak muncul? Heh, rumah pelatihannya ramai banget hari ini. Setelah mencibir dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, muncullah sesosok yang arogan, dengan aura yang amat kuat, seakan-akan ingin mengintimidasi semua orang. Fan Gang dan para tetua Sekte Beiming baik-baik saja, tetapi Lian Qingtong, Lian Tianyuan, Jiang Yu dan yang lainnya dikejutkan oleh aura yang kuat dan mundur beberapa langkah, hampir tidak dapat menjaga keseimbangan. Tuan Pavilion Zixiao, sungguh kehadiran yang agung. Fan Gang mendengus dingin. Meskipun dia bisa menahan aura Master Pavilion Zixiao, perilakunya tetap saja membuatnya tidak senang. Utusan Suci Fan, aku, Pei, akan membuat masalah bagi keluarga Lian hari ini. Kuharap kau memaafkanku jika aku telah menyinggungmu. Master Pavilion Zixiao meminta maaf kepada Fan Gang, namun nada bicaranya tidak rendah hati ataupun sombong, dan dia tidak menunjukkan rasa kagum yang berlebihan. Ekspresi Lian Tianyuan sedikit berubah ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan ragu, Tuan Pei, apa maksudmu? Keluarga Lian dan Pavilion Zixiao selalu berhubungan baik, bahkan memiliki beberapa urusan bisnis. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana ia telah menyinggung Master Pavilion Zixiao hingga membuatnya begitu marah. Kalau begitu, kau harus bertanya pada putri kesayanganmu. Teriak Master Pavilion Zixiao, tatapannya menatap Lian Qingtong dengan niat membunuh. Meskipun Lian Qingtong adalah gadis kesayangan surga dan tercantum dalam daftar naga sejati, dia masih terlihat rapuh di hadapan Master Pavilion Zixiao, dan wajahnya langsung pucat pasi. Tuan Pei, Anda bertindak terlalu jauh. Tetua Sekte Beiming menjentikkan lengan bajunya, dan auranya menyapu, melindungi Lian Qingtong di belakangnya dan melawan balik penguasa Pavilion Zixiao. Keduanya seimbang dan tidak ada yang akan menyerah. Berlebihan. Master Pavilion Zixiao menunjuk Lian Qingtong dengan marah dan berkata, tanyakan padanya apa yang telah dia lakukan, lalu beritahu aku jika aku bertindak terlalu jauh. Tetua Sekte Beiming dan Lian Tianyuan menatap Lian Qingtong secara bersamaan. Tuan Pavilion Zixiao memiliki status yang sangat tinggi sehingga dia tidak akan pernah marah seperti itu kecuali jika itu adalah masalah yang sangat mendesak atau penting. Qingtong, apa yang terjadi? Tanya Tetua Sekte Beiming. Aku tidak tahu. Lian Qingtong menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Master Pavilion Zixiao mencibir, kurasa kau tidak berani mengakuinya. Saudara Pei, ada apa? Tanya Lian Tianyuan. Ning Tian sudah mati. Kata Master Pavilion Zixiao dengan suara rendah. Apa? Ekspresi Lian Tianyuan dan para tetua Sekte Beiming tiba-tiba berubah. 10 orang jenius dalam daftar naga sejati semuanya mewakili aliran Tao kuno. Ning Tian mewakili Pavilion Zixiao. Tidak diragukan lagi bahwa Ning Tian dibudidayakan oleh Pavilion Zixiao dengan upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Status Ning Tian di Pavilion Zixiao seperti putra suci di Tanah Suci. Dengan kematian Ning Tian, kerja keras Pavilion Zixiao selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Tidak heran jika Master Pavilion sangat marah. Bab 979. Saudara Pei, kamu tidak curiga Qingtong membunuh Ning Tian, kan? Lian Tianyuan tercengang.
Meskipun Paviliun Zixiao sedikit lebih lemah dari Sekte Beiming, jika Paviliun Zixiao menjadi gila dan menghancurkan semuanya bersama-sama, Sekte Beiming dan keluarga Lian tidak akan mampu menahannya dan keduanya akan menderita kerugian pada akhirnya. Itu akan buruk. Aku juga tidak ingin meragukannya, tapi beberapa waktu lalu, Ningtian dan Lian Qingtong muncul bersama dari sebuah dunia rahasia kecil. Seseorang melihat Ningtian mengejar Lian Qingtong saat ia pergi, menuntut pertarungan. Kemudian, Ningtian menghilang. Aku mengirim orang untuk menyelidiki daerah itu, dan mereka akhirnya menemukan jasad Ningtian. Ekspresi Master Paviliun Langit ungu dingin, dan ia berteriak, Lian Qingtong, bagaimana kau menjelaskan ini? Ini. Lian Tianyuan merasa ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya pada Lian Qingtong, Qingtong, apa yang terjadi? Apa kau melihat Ningtian waktu itu? Aku. Lian Qingtong tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi, jadi dia mengakui, aku memang melihat Ningtian saat itu. Apa kau akhirnya mengakuinya? Kata Master Paviliun Zixiao dengan marah, kau juga harus siap membayar nyawamu, kan? Senior, aku tidak membunuh Ningtian. Lian Qingtong membela diri. Jika bukan kamu, lalu siapa? Sang Master Paviliun Zixiao bertanya. Faktanya, dia bukan orang bodoh dan tahu bahwa pembunuhnya pasti bukan Lian Qingtong. Pertama-tama, meskipun Lian Qingtong lebih baik dari Ningtian, keterampilannya terbatas dan mustahil baginya untuk membunuh Ningtian. Kedua, Lian Qingtong sama sekali tidak punya alasan untuk membunuh Ningtian. Para jenius di peringkat naga sejati biasanya bersaing satu sama lain. Umumnya, mereka hanya menentukan pemenang dan pecundang, dan tidak ada yang akan membunuh siapapun. Bahkan jika Lian Qingtong terjerat oleh Ningtian lagi, dia tidak akan membunuh Ningtian. Namun, dia tahu bahwa Lian Qingtong bukanlah pembunuhnya, tetapi dia yakin bahwa Lian Qingtong terkait dengan masalah ini. Jika dia tidak memaksa Lian Qingtong tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya. Ini juga alasan mengapa dia begitu agresif pada awalnya tetapi tidak benar-benar mengambil tindakan. Aku tidak bisa memberitahumu itu. Kata Lian Qingtong, karena kau punya kekuatan magis yang hebat, kau bisa menyelidikinya sendiri. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Brengsek, jangan berani-beraninya kau melanggar batasku. Geram Master Paviliun Langit Ungu. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan mengidentifikasimu sebagai pembunuh yang sebenarnya. Kau dan keluarga Lian akan dihancurkan hari ini. Kamu. Lian Qingtong terkejut dan marah. Saudara Pei, tenanglah. Aku tahu siapa yang membunuh Ningtian. Kata Lian Tianyuan tiba-tiba. Kau tahu. Tuan Paviliun Zixiao mengerutkan kening. Ya, pasti dia. Lian Tianyuan berkata dengan yakin, dia kebetulan kembali bersama Qingtong hari itu. Dia juga punya kekuatan untuk membunuh Ningtian. Siapa itu? Tanya Master Paviliun Zixiao segera. Xiao Chen. Kata Lian Tianyuan. Siapa Xiao Chen? Tanya Master Paviliun Zixiao. Saudara Pei baru saja tiba dan mungkin belum tahu situasinya. Xiao Chen ini bukan masalah kecil. Dia membuat keributan di perjamuan beberapa hari yang lalu dan bahkan melukai putra suci dari Tanah Suci 9 Istana. Dia sombong dan melanggar hukum. Lian Tianyuan menggambarkan Xiao Chen sebagai iblis. Melukai putra suci. Mendengar ini, Master Paviliun Langit Ungu memandang Fan Gang dan bertanya, apakah ini alasan utusan suci Fan datang ke sini hari ini? Menurutmu apa lagi tujuanku di sini? Tanya Fan Gang dengan tenang. Sepertinya semua orang punya tujuan yang sama. Bagaimana kalau kita bersatu melawan musuh bersama? Kata tetua Sekte Beiming sebagai pembawa damai. Dia datang ke keluarga Lian hari ini karena dia takut Tanah Suci Jiugong akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Lian, jadi dia datang untuk menengahi. Cara terbaik saat ini tidak diragukan lagi adalah mengalihkan semua tanggung jawab kepada Xiao Chen, sehingga setiap orang dapat memiliki tujuan bersama. Sedangkan Xiao Chen, orang luar, dia tidak punya kewajiban untuk mempertimbangkannya. Kalau dia benar-benar pembunuh Tianer, jangan ikut campur urusanku. Aku sendiri yang akan membalaskan dendamnya. Tuan Paviliun Zixiao mendengus dingin. Saudara Pei, jangan gegabah. Sejujurnya, kekuatan Xiao Chen masih di atasmu, bahkan. Lian Tianyuan ragu untuk berbicara. Bahkan apa? Sekalipun kita semua di sini bersatu, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Kita perlu mengirim lebih banyak orang. Lian Tianyuan merasa jumlah orangnya terlalu sedikit. Hanya satu orang yang berasal dari Tanah Suci Jiugong, Sekte Beiming, dan Paviliun Zixiao. Apa katamu? Mendengar ini, ekspresi Master Paviliun Zixiao menjadi gelap. Fan Gang dan para tetua Sekte Beiming juga mengubah ekspresi mereka. Fan Gang adalah seorang kaisar setengah langkah, para tetua Sekte Beiming dan penguasa Paviliun Zixiao semuanya berada di puncak tingkat ke-12 kaisar abadi, ditambah lagi ada banyak penguasa keluarga Lian, tetapi Lian Tianyuan benar-benar berkata bahwa dia masih belum sebanding dengan Xiao Chen. Lian Tianyuan, mungkinkah orang itu seorang kaisar agung? Ekspresi Fan Gang mulai menjadi serius. Dia datang terburu-buru kali ini, dan dia hanya tahu Xie Hong terluka. Dia tidak tahu informasi lain dan tidak membawa bantuan apapun. Karena dia berpikir dengan tingkat kultivasinya yang setengah langkah kaisar, akan sulit menemukan musuh di seluruh dunia peri. Tetapi sekarang setelah mendengarkan Lian Tianyuan mengatakan ini, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira.
Saya tidak tahu tentang tingkat Kaisar Agung, jadi saya tidak tahu apakah dia berada di tingkat Kaisar Agung. Hanya saja, Putra Suci pernah berbicara dengannya saat dia tidak sadarkan diri, dan saya menduga dia mungkin telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Kata Lian Tianyuan ragu-ragu. Jika dia benar-benar seorang Kaisar Agung, maka masalah ini harus ditanggapi dengan hati-hati. Kata tetua Sekte Beiming dengan sungguh-sungguh. Aliran Tao kuno dengan fondasi yang kuat tidak takut pada orang kuat setingkat Kaisar biasa. Dengan senjata kekaisaran pamungkasnya, mereka dapat dengan mudah membunuh Kaisar biasa. Namun, senjata Kaisar Jidao akan memengaruhi seluruh tubuh hanya dengan satu gerakan. Kau tidak bisa begitu saja mengeluarkannya sesuka hati. Tergantung pada apakah itu sepadan. Sekte Beiming dan Xiao Chen tidak punya dendam satu sama lain, jadi jelas tidak ada gunanya mengirimkan prajurit Kaisar Dao Ekstrim. Fan Gang dan para tetua Sekte Beiming sama-sama ragu, tetapi Master Pavilion Langit Ungu tetap tegas dan mendengus, aku tahu kalian tidak bisa diandalkan. Siapapun mereka, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Tuan Zixiao, apakah Anda sudah mengeluarkan senjata Kaisar tertinggi? Para tetua Sekte Beiming terkejut, tidak tahu mengapa Tuan Zixiao begitu percaya diri. Sekalipun dia seorang Kaisar, dia ingin orang lain mati. Untuk apa aku membutuhkan senjata kekaisaran terhebat? Master Pavilion Zixiao mendengus. Ia lalu membungkuk ke arah Tianwei dan berkata, tolong minta Kaisar Bulu untuk membantuku. Di luar angkasa, sesosok tubuh ramping dan menyendiri muncul. Semua orang hanya bisa melihat garis samar dan tak bisa melihat wujudnya yang sebenarnya. Untuk sesaat, mereka hanya merasa sosok itu tak terduga dan misterius. Melihat ini, ekspresi Fan Gang dan para tetua Sekte Beiming berubah pada saat yang sama. Mungkinkah sebelumnya ada lebih dari 3 orang yang bepergian bersama, dan ada orang keempat? Lagi pula, mereka telah bepergian bersama selama beberapa jam, tetapi mereka tidak menyadari satu sama lain. Kekuatan seperti ini sungguh tidak dapat dipercaya. Pei Lizong, aku janji akan membantumu sekali saja. Setelah ini, aku tidak akan berurusan lagi dengan Pavilion Zixiao. Kau bisa mengurus dirimu sendiri. Kata pria dari dunia luar itu dengan suara berat. Saya mengerti, Pei. Terima kasih, Kaisar Yu. Master Pavilion Zixiao mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Lian Tianyuan dan bertanya, di mana pembunuhnya? Orang itu masih di kota. Saya sudah mengirim orang untuk mengawasinya, dan sepertinya dia tidak berniat pergi. Kata Lian Tianyuan. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu sampai semua Master Pavilion Zixiao berkumpul besok, baru kita bisa menyerang bersama. Sekilas kegilaan terpancar di mata Master Pavilion Zixiao. Bab 980. Di dalam ruangan, Xiao Chen tengah memandangi gulungan kuno, menyelidiki rahasia-rahasia yang tersembunyi. Sebenarnya, dia mungkin sudah tahu cara menguraikan gulungan kuno dan membuka rune kuno, tetapi dia tidak langsung menerapkannya. Karena itu tidak pantas. Peng! Pintu ruangan terbuka lebar, dan Ye Yanyao bergegas masuk sambil membawa seekor rubah putih. Ia berkata kepada Xiao Chen, ini serius. Rasanya seperti semua orang di kota Liu Guang menguap dalam semalam. Mereka semua menghilang. Xiao Chen menoleh, melirik Ye Yanyao dan berkata, bukankah sudah kubilang, jangan tinggalkan aku selama beberapa hari ke depan. Aku tidak pergi jauh. Aku hanya menemukan sesuatu yang aneh dan berjalan-jalan. Jiao Jiao bisa membuktikannya. Ye Yanyao menyentuh bulu rubah putih itu dengan tangan kecilnya, seolah mengisyaratkan agar rubah putih itu membantunya menutupi kebohongannya. Rubah putih itu menatap Xiao Chen dengan matanya yang cerah, mengibaskan ekornya, lalu tiba-tiba melompat ke sisi Xiao Chen, menggosokkan kepalanya ke Xiao Chen dengan penuh kasih sayang. Jelas saja, rubah putih itu tahu bahwa Xiao Chen adalah penyelamatnya dan mempunyai kesan yang baik terhadap Xiao Chen. Jiao Jiao, apa yang kau lakukan? Kata Ye Yanyao dengan marah, ini bukan cara untuk bernafsu. Rubah putih itu tampak sangat tidak puas ketika mendengar ini. Ia berbalik dan memberi isyarat liar ke arah Ye Yanyao dengan cakar kecilnya. Melihat ini, Xiao Chen tertawa terbahak-bahak. Rubah putih ini sangat mirip dengan Ye Yanyao dari masa lalu. Xiao Chen, kamu harus memikirkan solusinya. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Jelas ada yang mengincar kita. Kata Ye Yanyao. Tidak apa-apa, ini hanya kejadian kecil, jangan panik. Xiao Chen dengan tenang menyimpan gulungan kuno itu, lalu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa semua orang di kota Liu Guang telah pindah dalam semalam. Dia mengabaikannya begitu saja. Saat dia keluar dari Lianjia, dia tahu bahwa segalanya belum berakhir dan hari ini akan terjadi cepat atau lambat. Ayo jalan-jalan keluar, mereka pasti sudah menunggu kita. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berjalan keluar dengan santai. Ye Yanyao bereaksi, mengambil rubah putih, dan mengikuti Xiao Chen dari dekat. Kota Liu Guang, yang beberapa hari lalu ramai dengan lalu lintas dan orang-orang, tiba-tiba berubah menjadi kota mati hari ini. Jalan-jalan dan gang-gangnya sepi dan tak seorang pun terlihat hidup. Meninggalkan ruangan, Xiao Chen melompat ke atap, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melihat sekeliling dengan tatapan angkuh, seperti seorang kaisar yang berdiri dengan bangga di dunia, keagungannya tidak dapat diganggu-gugat. Sudah selarut ini. Apa gunanya bersembunyi? Ayo datang.
Kata-kata ringan Xiao Chen mengguncang langit dan bumi, bergema di seluruh kota Liu Guang. Sungguh langkah yang berani. Tiba-tiba, puluhan sosok yang memancarkan aura kuat mengelilingi mereka dari segala arah. Di antara mereka terdapat banyak wajah yang familiar, juga banyak wajah yang asing. Lian Qingtong, Lian Tianyuan, dan Jiang Yu termasuk di antara mereka. Pemimpinnya adalah Pei Lizong, penguasa paviliun Zixiao. Fan Gang dan para tetua sekte Beiming semuanya berdiri di belakang Pei Lizong. Hari ini ditakdirkan menjadi hari dendam antara paviliun Zixiao dan Xiao Chen. Keduanya menjadi pemeran pendukung, tetapi mereka juga bahagia dan santai. Setelah semua masalah ini hanya pertunjukan kecil. Apa kau meremehkanku? Xiao Chen melirik sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Xiao, maafkan saya, situasinya sudah di luar kendali saya. Lian Qingtong meminta maaf kepada Xiao Chen. Jangan ikut campur dan minggir. Kata Xiao Chen dengan tenang, sedangkan untuk kalian semua, sudah kubilang, kalian hanya punya satu kesempatan. Sungguh sombong. Pei Lizong melangkah maju dan berkata dengan dingin kepada Xiao Chen, hari ini, apakah kamu masih berpikir kamu akan menjadi pemenang? Siapa kamu? Xiao Chen menatap Pei Lizong dan berkata dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Paviliun Zixiao. Oh, jadi ternyata Paviliun Zixiao, yang pertama kali ketakutan dan menutup gunung ketika ras alien Netherworld membuat kekacauan. Aku sudah lama mendengar namamu. Senang bertemu denganmu. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Kau? Pei Lizong tak percaya Xiao Chen tahu tentang skandal itu, tapi ia segera menenangkan diri dan berkata, semuanya sudah berlalu. Aku datang kepadamu hari ini hanya untuk mengklarifikasi satu hal. Tidak perlu bertanya, akulah yang membunuh Ning Tian. Xiao Chen mengakuinya secara langsung. Kalau kau menjawab tanpa berpikir, berarti kau harus siap membayar dengan nyawamu, kan? Energi abadi Pei Lizong tersembunyi, dan momentumnya berangsur-angsur meningkat, dan ia memasuki posisi bertarung. Hanya kamu. Xiao Chen mencibir. Bagaimana kalau menambahkanku? Fan Gang melangkah lebar dan mendarat di sebelah Pei Lizong. Seseorang dari tanah suci Jiugong. Tanya Xiao Chen dengan tenang. Benar. Fan Gang menatap Xiao Chen tajam dan berkata, meskipun Xie Hong bukan putra suci sejati, ia mewakili martabat tanah suci 9 istana saat ia berjalan di dunia luar. Kau mempermalukannya di depan umum, yang sama saja dengan memprovokasi keagungan tanah suci. Jadi, tanah suci Jiugong mengirim seseorang sekaliber dirimu. Apa kau tidak takut dipermalukan untuk kedua kalinya? Tanya Xiao Chen dengan angkuh sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Kau? Ekspresi Fan Gang menjadi gelap, tetapi karena ia berpikir bahwa Xiao Chen kemungkinan besar adalah seorang kaisar agung, ia tidak berani bertindak gegabah. Ia berkata dengan suara rendah, aku kebetulan ada di dekat sini dan mampir untuk melihat. Penguasa sejati tanah suci berada di luar imajinasimu. Apakah orang-orang dari tanah sucimu suka mengucapkan kata-kata tak berarti seperti itu? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Orang-orang di tanah suci Jiugong tampak sok benar dan menganggap diri mereka superior. Bukan tanpa alasan mereka berada di peringkat terakhir di antara 3 tanah suci. Karena kau tidak suka mendengarnya, maka tidak perlu membuang waktu lagi. Fan Gangqi memadatkan suaranya, energi abadinya mengalir, lalu pada saat yang sama berbalik menghadap tetua sekte Beiming dan berkata, apakah kau berencana untuk hanya berdiri dan menonton? Tetua sekte Beiming sedikit ragu dan ingin melangkah maju. Penatua, jangan. Lian Qingtong menghentikannya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Qingtong, apa kau masih membantunya? Lian Tianyuan berkata dengan marah, kenapa kau memilih teman seperti ini padahal masih ada teman lain yang bisa kau dapatkan? Ayah, ini bukan masalah teman atau bukan. Dia benar-benar tidak punya dendam terhadap kita. Kenapa ayah harus menambah hinaan atas luka? Bantah Lian Qingtong. Apa yang kamu tahu? Lian Tianyuan mengabaikan nasihat itu dan bersikeras untuk terus maju. Padahal dia tahu kalau tenaganya lemah dan dia hampir tidak berguna dalam peperangan ini. Namun, dengan kehadiran senior itu, hasil pertempuran ini tak perlu diragukan lagi. Ia hanya perlu melangkah beberapa langkah lagi untuk mendapatkan pengakuan dari Paviliun Zixiao dan Tanah Suci. Mengapa tidak melakukannya? Qingtong, kau tidak boleh tertinggal saat seharusnya mengikuti orang banyak, kalau tidak kau akan terisolasi. Tetua Sekte Beiming mendorong Lian Qingtong menjauh dan berdiri di garis depan. Pada saat yang sama, 4 kaisar abadi dari keluarga Lian dan 7 kaisar abadi dari Paviliun Zixiao juga mengepung mereka, dan situasinya menjadi tegang. Sepertinya kalian sudah siap, kata Xiao Chen, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Membunuh. Pei Lizong berhenti bicara omong kosong dan memberi perintah, dan semua orang mengerahkan kemampuan mereka hingga batasnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin aura kuat menyebabkan alam semesta terbalik, langit dan bumi terbalik, dan dunia menjadi kacau. Membunuh. 4 kaisar abadi dari keluarga Lian dan kaisar abadi dari Paviliun Zixiao memimpin, baik menampilkan keterampilan khusus mereka, atau mengorbankan senjata ajaib mereka, atau menyiapkan formasi pembunuhan. Saya takut aura pembunuh itu akan berkumpul seperti gelombang dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Kegilaan. Namun Xiao Chen kalah jumlah dan tetap tak kenal takut. Tiba-tiba dia mengayunkan pedangnya, menggemparkan dunia selama-lamanya. Engah.
Kaisar abadi dari keluarga Lian adalah yang pertama terbunuh. Ia dipenggal dan meninggal di tempat. Bersambung.